1062 The Voice of Love, masih di Family Magazine dan masih bersama Bu Christine Budiarjo. Kita masih belajar tentang rendah hati. Nah, saatnya Bu Christine akan memberikan contoh-contoh konkret ya Bu ya, yang sehari-hari. Dan juga bagi Anda yang mau bergabung, mau bertanya boleh. Silakan Debbie buka line teleponnya 0315046000. Bisa juga melalui WhatsApp dan juga SMS di 081333006000. Silakan Ibu. Di dalam Mika pasal yang ke-6 ayat 8 itu dikatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Jadi memang iya ya, Tuhan katanya, Tuhan gini, aku gak minta macam-macam kok. Ya, aku cuma minta bahwa kamu berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati. Nah, artinya membangun sifat-sifatku itu di dalam dirimu. Itu aja ya. Nah, kita lanjutkan. Saya ini pernah menyimpan ya tulisan tentang kerendahan hati ini yang ditulis oleh Debbie. Nah, saya pengen Debbie yang membacakan ya. Coba Deb, dibaca Deb. Saya nih. Iya, itu tulisanmu itu. Coba dibacakan. Iya, oke. Rendah hati adalah sebuah kata yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Memiliki sikap kerendahan hati adalah mau menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, tidak berbicara hanya tentang aku, dan aku. Orang yang hidup dengan rendah hati tidak akan pernah dikuasai oleh sikap cemburu, tetapi akan menilai orang lain secara jujur dan juga objektif. Rendah hati berarti menampilkan diri apa adanya tanpa ada keinginan untuk tampil gengsi, apalagi memakai topeng kehidupan. Lukas 18 ayat 14, sebab barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Amin. Ini kayak 2 tahun lalu deh ini. 2 tahun yang lalu deh itu. Ditulis sendiri ya. Iya. Iya, jadi memang harus ada. Ini contoh konkretnya ya, artinya orang yang rendah hati itu perilakunya kayak apa sih gitu loh ya. Kita buka sama-sama dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga. Filipi kedua. Filipi ya. Ayat ketiga Ibu ya. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, yang pertama ya, kalau kita rendah hati itu akan kelihatan dari kita menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Nah, kalau di kalimat yang awal mulainya dengan kalau rendah hati kan tadi di awal saya sampaikan bahwa orang yang rendah hati itu tidak menyombongkan diri, tidak mengangkat diri tinggi, tidak memperjuangkan gengsi, pamor, dan lain-lain. Juga tadi Debbie membacakan tulisannya yang katanya 2 tahun yang lalu itu tulisannya ya. Nah, mulainya dari hati dulu kan, namanya rendah hati ya. Hati dan pikiran yang selaras untuk tidak mencari pujian yang sia-sia. Dimulainya dari sini dulu gitu ya. Kalau kita ini masih ingin diri kita tuh dilihat, diperhitungkan, dihargai, lalu diperlakukan khusus, maka kita sulit. Tidak akan pernah bisa terbangun kerendahan hati dalam diri kita. Jadi kita mesti melepaskan hak kita dulu untuk puji-pujian tadi, yang katanya puji-pujian yang sia-sia tadi itu. Karena kalau kita ini ingin dihargai, ingin diperlakukan khusus, pasti kita jadi orang yang hanya mencari keuntungan dan kepentingan diri sendiri, mengutamakan keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Nah, ini yang mesti dilepaskan dulu. Kalau ini nggak dilepaskan dulu, nggak mungkin bisa terbangun kerendahan hati dalam diri kita. Dengan melatih yang pertama tadi, anggap orang lain itu lebih utama. Jadi supaya kita nggak egois, supaya kita ini nggak memperjuangkan hak, mengutamakan ya keuntungan dan kepentingan diri sendiri, itu
kita mesti melatih diri kita untuk secara sadar menganggap orang lain itu lebih penting dibandingkan diri sendiri. Saya mungkin ada saya membahasakannya dalam satu kalimat itu gini loh. Kalau kita mau rendah hati, berhenti berjuang untuk membuktikan bahwa kita tuh layak. Udah itu aja wis. Itu yang harus terus ditanam di dalam diri kita, berhenti untuk berjuang, ya, berhenti berjuang untuk membuktikan bahwa kita layak dalam segala macam, layak dapat ini itu, layak mengalami hal-hal yang mungkin perlakuan istimewa, fasilitas yang luar biasa. Coba deh dari diri kita aja. Loh, bukannya salah kalau kita memang mendapatkan semuanya itu ya. Tetapi itu bukan sesuatu yang kita kejar. Itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita adalah dalam segala keadaan kita, kerendahan hati itu bisa bertumbuh dalam diri kita. Sifat itu bisa menjadi sifat yang melekat, menjadi karakter yang melekat di dalam diri kita. Jadi tujuannya harus itu. Makanya kita ya harus punya satu komitmen sendiri gitu ya, punya prinsip yang kuat bahwa kita berhenti berjuang untuk membuktikan bahwa kita tuh layak itu. Layak banyak hal sih. Banyak orang kan, terutama hubungan ya, itu terganggu, bermasalah hanya karena gini, karena kamu nggak menghargai saya, karena kamu gitu sih sama saya gitu ya. Saya ini mau anggap apa kan gitu kan? Ya urusannya kan cuma begitu doang gitu ya. Terus mungkin kita akan berkata bahwa aku nggak layak kamu perlakukan seperti ini. Nah, mulai hari ini karena kita sudah belajar, ayo kita mulai membangun atau bangun komitmen ya, melalui kesadaran pembelajaran kita hari ini bahwa kita berhenti deh berjuang untuk membuktikan bahwa kita itu layak ya. Itu menjadi satu kekuatan sebetulnya, itu menjadi satu resep yang luar biasa. Tujuannya kan supaya terbangun kerendahan hati dalam diri kita. Saya melihat kehidupannya Paulus ya. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 19, waktu saya membaca ini, saya mempelajari, mempersiapkan tentang kerendahan hati ini, benar-benar ditunjukkan oleh Tuhan. Dibilang begini, dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Di sini aja di kalimat satu ini membuat saya itu introspeksi. Iya, ini terutama di dalam pelayanan ya, melayani Tuhan. Konteksnya di dalam pembelajaran kita di Family Magazine, yang namanya melayani Tuhan itu tidak bicara aktivitas kegiatan pelayanan ya, tetapi itu dimulai dulu dari kehidupan kita yang melakukan firman Tuhan. Karena waktu kita melakukan firman Tuhan, kita sedang melayani kehendak Tuhan itu. Kita melakukan apa yang Dia mau, itu berarti kita sedang melayani kehendak Tuhan di dalam hidup kita, dengan hidup kita. Jadi di kalimat pertama ini saya merenungkan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Apa iya ya gitu, dalam hal menjadi introspeksi, apakah dalam saya belajar untuk mempraktekkan firman ini, apakah saya ini melakukan firman itu dengan kerendahan hati atau dengan maksud yang lain gitu ya. Karena kalimat berikutnya, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata, banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Jadi artinya dalam pelayanannya Paulus mengalami banyak ketidaknyamanan, banyak penderitaan. Nah, ternyata kuncinya bertahan dalam segala penderitaan, tetap setia, bertahan sampai akhir gitu ya, menyelesaikan pertandingan iman kita. Itu kuncinya loh, cuma satu, kerendahan hati. Dari ayat ini saja kita sudah bisa tahu gimana caranya kita bisa bertahan sampai akhir. Ya, dengan membangun kerendahan hati. Bahkan di dalam segala keadaan yang mengandung ancaman ya, bisa bertahan dan tetap tetap berkenan kepada Tuhan, tetap diakui oleh Tuhan, kita melakukan apa yang benar. Itu kuncinya cuma rendah hati. Ya, rendah hati. Saya bisa membayangkan ketika Paulus harus mengalami penderitaan di dalam kehidupannya yang hidupnya adalah
Kristus gitu ya, hidupnya hanya didedikasikan untuk Kristus. Kalau dia nggak punya kerendahan hati, bayangin aja, banyak nggak terima loh, benar. nggak terima. Kalau nggak terima, udah terbakar emosi, bisakah dia menyelesaikan hidupnya yang dikatakan hidup adalah Kristus, mati keuntungan? Nggak bisa ya. Itu sebabnya Paulus memberikan resep juga buat kita, rendah hati dalam segala situasi. Berhenti berjuang untuk membuktikan kita tuh layak. Sehingga kalau menghadapi penderitaan, kita tuh tidak berontak. Kita tidak memperjuangkan hak, tetapi kita belajar untuk rendah hati, dan itu yang membuat kita bisa bertahan ya. Jadi yang pertama, anggap orang lain lebih utama. Berhenti berjuang untuk membuktikan kita layak diperlakukan khusus atau mendapatkan hal-hal yang istimewa ya. Lalu yang kedua, Efesus 4 ayat yang kedua. Rendah hati itu yang kayak apa dalam prakteknya? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan itu gitu ya. Tunjukkanlah itu yang kalau disimpulkan dalam Efesus 4 ayat 2 ini, rendah hati, lemah lembut dan sabar itu adalah tandanya kasih. Itulah wujud dari kasih itu. Nah, makanya kalimat selanjutnya dikatakan tunjukkanlah kasihmu itu, yaitu rendah hati, lembut, sabar itu dalam hal saling membantu. Jadi orang yang rendah hati itu pasti peduli sama orang lain, pasti peduli. Jadi rendah hati tidak bisa dipisahkan dari kepedulian ya. Rendah hati itu membuat kita sanggup bertahan sampai akhir, berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, itu rendah hati membuat kita, hati pedulinya ini bertumbuh dengan baik ya. Karena apa? Karena kita menganggap orang lain lebih penting dari kita ya. Yang kedua, karena rendah hati membuat kita itu, karena menganggap kepentingan orang lain lebih utama dari kita, makanya ini dengan kerelaan hati, dengan kerendahan hati juga kita bergerak untuk memberi bantuan. Jadi sebetulnya kerendahan hati itu menghasilkan atau bisa ditunjukkan melalui kepedulian, bisa dilihat melalui kepedulian yang bertindak. Bukan cuma sakno ya gitu ya, hanya kasihan ya gitu, tapi nggak bertindak. Tapi harus bertindak ini ya, karena kita peduli, karena kita menganggap orang lain lebih penting. Yang ketiga, kerendahan hati prakteknya seperti apa? Kita bisa lihat 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua ini berarti banyak orang, komunitas, keluarga dan lain-lain ya, seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Jadi prakteknya di dalam kita membangun sebuah hubungan itu bisa dilihat kita ini rendah hati apa enggak gitu ya. Kalau kita punya kecenderungan mengunggulkan diri, nggak mau kalah, nggak terima kalau orang lain mendapat pujian ya lebih dibanding kita, nggak terima kalau orang lain tuh bisa melakukan lebih bagus dari kita, terus ada rasa nggak terima, maka di dalam hati kita ini kerendahan hatinya nggak bertumbuh. Dan itulah yang akan memunculkan banyak konflik di dalam hubungan kita berkomunitas. Jadi ya dari 3 hal ini, yang pertama anggap orang lain lebih utama, berhenti berjuang untuk membuktikan kita layak. Yang kedua rendah hati, saling membantu, artinya peduli dengan tindakan. Yang ketiga, menjadi penyayang. Penyayang itu kalau dalam sebuah hubungan itu kalau saya boleh katakan dari pihak kita ini yang mengupayakan damai gitu. Betul ya, yang mengupayakan damai.
Itu yang didapat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8, dalam berkomunitas dan membangun hubungan. Kalau diterapkan ya, diaplikasikan sekarang dalam situasi kondisi kita saat ini. Nah, ini corona ini mengajarkan kita banyak hal, dan corona juga membuktikan banyak hal dari dalam diri kita. Yang pastinya yang sedang dibuktikan melalui corona ini adalah kualitas iman kita, ya. Yang kedua, kualitas karakter kita. Dan yang sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini, sebetulnya kerendahan hati itu bertumbuh enggak sih di dalam diri kita? Nah, itu sekarang ini loh teruji. Sekarang ini nih, masa-masa yang kayak begini, justru di masa-masa interupsi ini bagaimana aslinya kita semua tuh kelihatan gitu ya. Karakter asli, perilaku asli, pola pikir, perasaan kita bagaimana, itu semuanya kelihatan. Ya. Lalu melalui corona ini mengajarkan kita betapa pentingnya kerendahan hati itu harus kita hidupi. Benar kok. Contoh ya, kita tahu nih corona, apa sih obatnya, penangkalnya corona itu apa sih? Cuci tangan. Harus sering cuci tangan. Lu butuh kerendahan hati lo untuk sering cuci tangan. Ya ampun, kadang-kadang kalau kita nggak terbiasa untuk cuci tangan, kelihatannya cuci tangan tuh sepele loh. Tetapi kalau kita tidak terbiasa, diingetin pun itu so ngamuk loh. Betul. Benar nggak ya? Loh, kok akhirnya bisa ngegas ya gitu ya. Cuci tangan dulu gitu. Itu sudah tersinggung loh. Iya ya, kenapa sih memang gitu? Iya, aku mau cuci tangan. Loh, masalah cuci tangan aja kalau kita nggak rendah hati, itu bisa uring-uringan. Nah, makanya dengan cuci tangan kita praktek rendah hati, ya kan? Lalu apalagi physical distancing. Iya. Ya, jaga ini loh, jarak fisik. Lo itu pun lo butuh kerendahan hati, apa toh? Ada yang tersinggung. Tersinggung. Terus kadang-kadang opa oma nggak bisa tahan diri ya, untuk nggak memeluk cucunya, mangkung gendong cucunya. Halah, nggak apa-apa, bebas dari corona. Loh, butuh kerendahan hati lo untuk bisa. Iya, itu lihat dari jauh. Saya ini punya ponakan yang paling kecil nih masih umur 2 tahun lebih ya. Lucu-lucunya, cewek lagi kan, anak saya cowok ya. Jadi punya ponakan 2 tahun lebih. Kemarin saya cuma bisa lihat dari jauh. Dia itu berjemur sambil lari-lari di teras gitu loh. Karena kalau diajak berjemur diem kan bosen ya. Jadi harus diakalin gitu loh. Harus kreatif ini yang ngajak berjemur. Akhirnya diajak berjemur dengan lari-lari, diajak lomba lari, main-main di panas matahari jam 10 itu. Saya cuma bisa lihat dari jauh. Biasanya itu cium gitu. Sekarang ya kita mesti tahan diri dong. Itu ya lucu, gemes loh gitu ya. Tapi harus tahan diri. Itu pun butuh kerendahan hati. Ya, untuk physical distancing. Belum lagi kalau kita misalkan harus ada keperluan belanja di supermarket. Loh please deh gitu loh. Kenapa sih ngantrinya agak jauh gitu loh. Ya, untuk bisa jaga jarak, ngantri agak jauh, itu pun butuh kerendahan hati. Kalau nggak ada kerendahan hati, dusel lah ya gitu loh. Karena pengen cepet ya. Ya itu tadi, nggak mikirin kepentingan orang lain gitu. Sehingga karena maunya cepet udah nggak diperhatikan lagi physical distancingnya. Ya, lalu kalau keluar lagi sakit pakai masker, ya kan? Tetap aja ada yang kondisi flu mungkin ya, bukan corona ya, kondisi flu tapi nggak mau pakai masker. Ya ampun, saya pikir-pikir iya ya Tuhan ya, mau pakai masker itu aja butuh kerendahan hati loh ya. Gitu. Banyak aja alasannya. Nggak apa-apa nanti kalau batuk tak tutupi pakai tanganku. Gitu. Ada aja gitu loh. Nah padahal kan kita nggak bisa mengendalikan yang namanya percikan itu kan, kita nggak bisa ya. Jadi pakai masker aja butuh kerendahan hati. Ya lalu apalagi ya, dalam rumah sekarang ini mesti di rumah saja. Loh, untuk urusan yang nggak penting-penting gitu ya,
ada seorang teman yang bekerja di salah satu toko di mall. Tanya, lu nggak kerja? Nggak. Oh ya kerja, tapi dari rumah. Iseng nanya, memang ada tah yang masih jalan-jalan di mall? Jawabannya gini, ada yang dablek-dablek gitu. Maksudnya ya apa? Tak bilang itu maksudnya gimana? Loh iya, kalau butuhnya ke supermarket oke dah ya gitu ya, oke lah belanja ya, kebutuhan. belanja. Tapi lu bisa nyantai lu jalan-jalan keluar masuk toko gitu katanya. Ya untuk di rumah saja pun butuh kerendahan hati. Ya belum lagi kalau yang di rumah, waduh, kalau rumah terbiasa damai, terbiasa menghadirkan Tuhan, terbiasa untuk saling menghargai, terbiasa untuk masing-masing mengendalikan diri sebagai anggota keluarga, masing-masing mengasihi, saling mengasihi dan tidak ingin melukai satu sama lain. Di rumah menyenangkan sekali. Ya. Tapi kalau selama ini rumah tangganya berantakan dan justru banyak keluar rumah itu karena menghindari ribut di rumah. Nah sekarang ini harus di rumah saja, itu benar-benar siksaan yang luar biasa. Dan untuk bisa stay di dalam rumah, dalam kondisi rumah yang tidak nyaman pun, itu butuh kerendahan hati. Dan saya rindu untuk memotivasi ya yang sedang berada di rumah, dalam rumah yang tidak nyaman. Boleh saya motivasi untuk yuk belajar dari Tuhan, kira-kira dari ketidaknyamanan ini biarlah kita dipimpin hikmat Tuhan untuk melakukan sesuatu ya yang mendatangkan damai bagi keluarga ya, bagi rumah kita, sehingga kita tidak hanya saling mengutuki, kita enggak saling menuntut, kita enggak saling menyerang dalam keluarga, tapi mulailah dari kita yang belajar ini untuk kita bisa menemukan apa ya hal-hal baik yang bisa menghadirkan Tuhan, menghadirkan damai. Itu yang saya bisa lakukan untuk rumah saya, keluarga saya ini mengalami pemulihan dari Tuhan. Nah, saya sangat memotivasi itu daripada main pukul, saling serang gitu ya dalam keluarga. Karena ini memang sangat butuh untuk didoakan ya. Saya ajak semua yang mendengarkan pagi hari ini, ayo mulai bersyafaat untuk keluarga-keluarga yang tidak harmonis tapi harus stay at home. Itu kayak Tom and Jerry dimasukin kaleng, dilas. Berhentinya kalau capek gitu ya. Tidur. Nah, berharapnya kita doakan supaya dalam ketidaknyamanan itu yang mau nggak mau harus tinggal di rumah, itu justru terjadi pemulihan. Karena ada satu orang yang bersedia ya, rendah hati, dipakai Tuhan melakukan kebenaran, menghadirkan Tuhan, menghadirkan damai. Dan melalui masa corona ini bisa justru dipakai untuk pemulihan di dalam keluarga. Dan juga saya ajak semua ya kekasih Tuhan yang mendengar, belajar sama-sama untuk berdoa bagi anak-anak yang korban kekerasan orang tua. Karena orang tua harus ngajarin kan, ngajarin anak di rumah itu butuh kerendahan hati juga. Si anak diajarin sama mama yang nggak kayak gurunya, maksudnya itu mungkin mamanya juga kurang bisa gitu ya mengajarkan pelajaran-pelajaran itu, anak jadi kesel. Ayo sebagai anak ini memang butuh kerendahan hati untuk saling bisa menerima dan mengupayakan, masing-masing itu upayakan damai, upayakan yang terbaik untuk sebuah perbaikan gitu loh, perbaikan hubungan, perbaikan kondisi keluarga kita. Ya inilah saatnya gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita bebas keluar kemana aja, kita cenderung keluar tuh karena menghindari ketidaknyamanan dalam keluarga. Tapi situasi kayak begini ini nggak bisa kita mau menghindari seperti apa. Jadi kalau situasinya nggak bisa dirubah, dihindari juga nggak bisa, ya berarti ada panggilan Tuhan ya, God's calling untuk kita do something, untuk kita melakukan sesuatu yang menghasilkan perbaikan dan pemulihan buat keluarga kita. Butuh kerendahan hati untuk itu ya.
Lalu apalagi untuk bisa menseleksi kegiatan-kegiatan kita ya. Kemarin kita ngobrol-ngobrol ya di grup pemuritan wanita, kadang-kadang kita bercanda gitu ya. Terus ada yang nyeletuk begini, aduh gini-gini nih ya, ngumpul bareng, minum kopi bareng, ngobrol sharing-sharing nikmatnya gitu. Nah di situ kan kita baru kangen ya, kebersamaan itu ya, memang ngangenin gitu loh. Makanya setelah ini kalau sudah selesai semua coronanya, kita boleh bebas bergerak. Ayo jangan bolosan kalau ke gereja, kalau ke komsel jangan bolosan, jangan bolosan untuk belajar dalam pemuritan, dalam komunitas belajar kita ya. Ayo kita giatkan lagi. Kita sudah ngerasain kan ya bahwa kemarin-kemarin gereja buka terus, jarang-jarang ke gereja gitu, ke gereja asal-asalan. Sekarang gereja cuma bisanya online, kita kangen-kangen datang ke gereja gitu kan. Jadi kita pergunakan waktu ya, dan segala sesuatu itu pasti pembelajaran buat kita. Ada lagi juga butuh kerendahan hati untuk mengatur pola makan, pola tidur ya, itu butuh kerendahan hati. Juga butuh kerendahan hati untuk tidak memakai baju hazmat APD itu untuk shopping. Itu lagi beredar itu ya. Ampun, saya bilang ya Tuhan, memang butuh kerendahan hati untuk bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya gitu, sesuai porsinya. Yang lagi membutuhkan ini petugas medis. Itu kurang-kurang. Kemarin Pak Jokowi berkata bahwa Indonesia ini butuh 3 juta baju hazmat suit itu, APD itu untuk seluruh tenaga medis yang lagi bekerja. Karena apa? Memang butuh banyak. Karena satu hari itu mereka sesuai info yang saya dapat ya, satu hari itu mereka harus ganti 3 kali. Dan itu sekali pakai buangnya itu harus dibakar. Jadi memang butuh banyak sekali ya. Tadi malam saya mendengarkan di televisi itu, saya lupa lagi dokternya ini ya, beliau berkata gimana caranya supaya nggak membutuhkan APD banyak. Ya kurangi pasiennya. Kurangi pasiennya. Ya ayo kita bergerak sama-sama ini masyarakat gitu ya, untuk rendah hati mengikuti arahan ya dari pihak yang bertanggung jawab ini, rendah hati untuk taat supaya pasiennya berkurang dan juga berkurang kebutuhan APD gitu kan. Nah ya, jadi butuh kerendahan hati juga untuk tidak nimbun masker. Haleluya. Butuh kerendahan hati untuk tidak ambil keuntungan besar di tengah penderitaan orang lain yang saat ini orang butuh tidak punya, tapi yang sebetulnya nggak membutuhkan nimbun banyak hanya untuk dijual harga mahal, untungnya banyak. Nah ini ya, butuh kerendahan hati dalam situasi yang kayak begini. Lalu apalagi ini untuk kita bisa tidak panic buying ya. Ini sekarang ini lagi banyak pertanyaan loh ya. Kalau ternyata benar-benar, padahal ini kan baru draft ya, atau draft itu baru pembahasan awal gitu loh. Ada karantina wilayah ya. Nah, karantina wilayah itu please deh jangan butuh kerendahan hati juga ya, untuk tidak panik buying gitu ya. Untuk kita itu tidak ngawur belanjanya sehingga orang yang membutuhkan itu gak kebagian ya. Saya dengan teman-teman di pemuritan wanita ini, kita ini kan bergerak untuk mengumpulkan donasi ya. Dan donasi yang akan dikirim itu untuk ID Surabaya. Nah, kita cari-cari nih bahannya apa. Barang-barang yang lain itu biarpun sulit kita sudah dapat, kayak misalkan disinfektan, hand sanitizer ya, lalu masker dan lain-lain itu kita sudah ada, dapat sarung tangan, boot, sepatu bootnya itu juga kita sudah dapat barang-barang itu. Nah, yang paling sulit itu adalah
hazmat suit itu sama face shield. Jadi face shield itu penutup wajah itu yang dari Mika itu, sama baju putihnya itu, baju hazmatnya itu. Karena kesulitan untuk kita mendapatkan itu kalau beli jadi, akhirnya teman-teman memutuskan, ayo kita jahit aja sudah. Nah, kita intinya kita memproduksi tapi untuk disumbangkan ya, artinya. Yang sulit akhirnya cari bahannya karena khusus ya, harus laminasi. Jadi ya kita bergerak, jadi peduli bergerak untuk masing-masing, kayak para penjahit itu volunteer ya. Jadi untuk mereka memberi diri itu melakukan sesuatu sesuai keahliannya, itu juga praktek rendah hati, praktek untuk bisa peduli ya buat orang lain. Nah, banyak hal yang kita bisa lakukan, butuhnya cuma satu, kerendahan hati. Gitu ya, terutama di situasi kayak begini. Baik, kita sambil membacakan pertanyaan yang sudah masuk Ibu ya. Dari Komin di Jombang, Shalom Bu, bagaimana yang harus kita lakukan dan kuasai saat kita ini dimaki, difitnah dan dipermalukan? Ya, tadi kita sudah belajar ya, berhenti berjuang untuk membuktikan diri kita tuh layak, artinya layak diperlakukan khusus gitu ya. Itu dulu. Yang kedua baru praktek firman. Firmannya yang mana? Firmannya yang mengampuni. Supaya dengan mengampuni itu kita ini dimerdekakan lebih dulu, kita sembuh dulu gitu loh. Ya, dengan mengampuni. Jadi memang obatnya obatnya untuk orang yang mengalami disakiti itu cuma satu obatnya, mengampuni. Itu dengan mengampuni itu kita menyembuhkan diri sendiri kok. Ya. Lalu yang ketiga, yang paling penting introspeksi ya. Kadang-kadang mungkin apa yang kita lakukan itu sudah membuat orang lain itu terganggu ya. Dari kita menemukan itu, kita nggak bisa dengan kekeh aja kita ngomong, mestinya aku nggak dilakukan kayak gini, apa salahku? Ataukah kalau ditunjukkan salahnya, oh ya karena kamu begini. Loh ya tapi kan aku begitu karena ini. Nah, ya nggak ada pembelaan diri ya. Jadi yang pertama, bangun di dalam diri kita ini untuk nggak memperjuangkan diri kita sebagai orang yang layak diperlakukan bagus gitu ya, baik. Lalu yang kedua, lepaskan pengampunan. Yang ketiga, pakai itu sebagai introspeksi. Introspeksinya, evaluasi dirinya. Kalau ada hal-hal yang kita lakukan sudah melukai orang itu, ya kita minta maaf ya. Lalu kalau ada hal-hal yang mungkin ada yang salah buat kita, nggak apa-apa, buat orang lain itu apa-apa gitu ya, maka kita ya harus berubah. Nah, ada tahapan-tahapan itu yang kita mesti kerjakan memang ya. Jangan membela diri, jangan juga cari pembelaan ke orang-orang sekitar yang akhirnya kita mengumpulkan musuh bersama, menyerang satu orang yang melukai kita. Itu pun akhirnya tindakan kita yang nggak berkenan sama Tuhan ya. Yang harusnya kita ini sebagai orang yang nggak salah dibela Tuhan, nggak bisa bela karena kita akhirnya salah dengan respon kita tadi. Ya? Baik, berikutnya Shalom Bu, saya SP di Surabaya. Ini mungkin mohon maaf jika pertanyaannya di luar konteks pada pagi hari ini. Bagaimana bisa membedakan seseorang memiliki gangguan kejiwaan atau kurang pendalaman firman Tuhan? Contohnya, jika ada seseorang yang mudah trauma, tersinggung, kemudian dia melakukan langkah-langkah seperti menghindari orang-orang yang menurutnya bisa membawa pengaruh negatif dan tidak ingin melukai diri sendiri dan membatasi komunikasi pergaulan. Apakah orang ini ada gangguan jiwa atau tidak rendah hati dalam mendalami firman Tuhan? Oh gini, ya memang beda tipis seolah-olah ya. Tapi kita nggak bisa langsung melabel bahwa seseorang itu punya gangguan jiwa. Karena untuk dinyatakan sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa itu prosesnya panjang ya, dan proses yang panjang harus dilakukan oleh petugas medis yang berkompeten untuk itu ya, misalkan psikiater ya. Untuk sampai ke psikiater itu pun prosesnya masih panjang. Sebelumnya masih harus konseling kepada psikolog dulu. Dari psikolog kalau dirasa butuh untuk penanganan yang lebih spesifik dengan obat dan lain-lain, baru di refer ke psikiater. Dari psikiater itu
pakai tes, pakai segala macam, dah ada prosesnya sampai dinyatakan orang ini gangguan jiwa atau tidak. Jadi kita tidak pakai secara awam, kita tidak diperbolehkan memakai istilah itu ya, gangguan kejiwaan. Tetapi yang saya bisa ajak untuk mungkin bisa dilihat itu adalah latar belakangnya lebih dulu. Latar belakang itu mungkin ada pola asuh yang salah, berarti yang dari orang tua ya itu ya, pola asuh yang keliru mungkin, ataukah ada trauma-trauma yang pernah dialami. Nah, itu akan membangun satu benteng pola pikir gitu ya, membangun satu benteng pola pikir yang dilahirkan menjadi tindakan. Jadi ini dulu aja yang diperiksa gitu ya, ini dulu aja yang dilihat dari pola asuhnya bagaimana. Kalau istilah apa namanya ya, istilah gampangnya adalah kalau dia dibesarkan oleh orang tua yang perfeksionis ya, itu dia akan double loh perfeksionisnya gitu loh ya. Dan terus ditunjang lagi dengan pengalaman-pengalaman dia yang mungkin punya trauma-trauma yang makin mendukung dalam pikirannya itu, dalam pendapatnya, kesimpulannya itu bahwa perfeksionis ini memang harus, nah gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan perfeksionis ini memang harus. Contoh misalkan, seringkali orang berkata beda tipis ya Bu antara perfeksionis sama melakukan yang terbaik. Memang beda tipis, beda di hatinya sih ya, mood apa yang menggerakkan dirinya gitu. Jadi kita cek itu pola asuhnya, lalu mungkin ada trauma-trauma tadi, dan kalau untuk itu berarti memang ada apa namanya ya, ada sisi dari jiwanya yang itu harus dipulihkan. Dipulihkan itu dia harus ketemu firman Tuhan. Ketemu firman Tuhan yang membuat dia bisa melihat dan menyadari bahwa oh ternyata Tuhan memandang aku tuh seperti ini ya gitu ya. Karena biasanya kalau ada masalah-masalah dalam area jiwa ini belum terpulihkan, itu karena dia melihat dirinya itu dari sisi perasaan, dari sisi pengetahuannya sendiri. Dia melihat dirinya dari pengalamannya, yang pastinya semua itu salah ya. Jadi dia harus diajak untuk melihat dirinya dari sudut pandang firman Tuhan ya. Dan tidak jarang kok orang-orang yang begini memang adalah orang-orang yang kalau di gereja itu ya luar biasa gitu loh. Kita melihatnya ya secara kasat mata ya, rajin ke gereja, rajin pelayanan gitu ya, tapi sisi atau area jiwanya ini banyak yang masih harus dipulihkan oleh firman Tuhan gitu ya. Urusan status keberdosaan kita secara roh itu sudah selesai di kayu salib, tapi urusan jiwa ini semasa kita hidup Tuhan mengerjakan itu melalui kebenaran firman Tuhan. Selamat melayani, ini ibu atau bapak. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Bu, mungkin nggak apa ada sekalian saya dijawab aja dan closing Bu ya, tutup dengan doa. Bu Kirsten mau tanya, mengapa kalau ada anak yang lahir di luar nikah itu cenderung memberontak? Mereka lahir dari seorang perempuan yang selingkuh dengan suami orang. Ya, yang pasti kalau sesuai firman Tuhan ya, katakan ya, kalau tidak di dalam pernikahan kudus itu kan karena dosa ya. Dan kalau karena dosa itu ya benih ketertolakan itu ada gitu dalam diri anak itu, sehingga bertumbuhnya kecenderungannya adalah memberontak. Tetapi saya juga banyak melihat dan karena melayani ya, orang-orang yang kadang-kadang baru menyadari itu setelah anak ini SD, setelah anak ini SMP gitu ya. Penyebabnya adalah yaitu tadi hamil di luar nikah. Tapi ketika dilayani kemudian dikembalikan ya kepada firman Tuhan, orang tuanya juga menyadari kesalahannya, kemudian memohon pengampunan sama Tuhan dengan tulus, bertobat secara hati, dan kemudian terjadi rekonsiliasi ya terhadap anak, minta maaf sama anak gitu ya. Itu akhirnya anaknya bisa pulih kok. Jadi memang ya kembali lagi ya, butuh kerendahan hati orang tua untuk bisa memulihkan anak yang memberontak
Anak yang memberontak pastinya tidak bisa ditangani dengan kekerasan, itu sudah pasti. Karena sebetulnya memberontak itu juga bukan tujuannya dia kok, ya. Ada benih ketertolakan yang harus diselesaikan, itu yang dia sendiri nggak nyadari sebetulnya, gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya, langkahnya bisa dimulai dari orang tuanya dulu, ya. Selamat melayani ibu atau bapak tadi yang bertanya, ya. Saya percaya hikmat Tuhan mengalir, melengkapi, dan kalau Tuhan tunjukkan hal-hal yang seperti itu, berarti tinggal kita nanya aja sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau izinkan aku melihatnya, isi aku Tuhan, perlengkapi aku mau belajar, pakai aku buat mereka Tuhan, gitu ya. Selamat melayani. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Dalam segala hal yang paling kita butuhkan adalah kerendahan hati, ya, dan itu harus dibangun melalui satu, tadi kita mesti belajar, ya, belajar melalui dalam firman Tuhan tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan sedang izinkan ini ternyata untuk membangun kerendahan hati dalam diri kita, dan itu kerendahan hati sangat-sangat dibutuhkan dalam segala situasi supaya kita bisa berespon benar, ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pembelajaran yang Kau berikan buat kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, memang untuk rendah hati itu tidak gampang, tapi kami mau belajar Bapak. Kami mau belajar karena firman-Mu sudah menyampaikannya buat kami, dan kami tahu melalui firman Tuhan bahwa segala hal Tuhan izinkan terjadi hanya untuk berbuat baik kepada kami, yaitu supaya terbangun hati, sifat, pikiran, perasaan Tuhan di dalam diri kami, yaitu salah satunya adalah kerendahan hati. Yang kami boleh lihat, kerendahan hati ini kalau terbangun bagus dalam diri kami, itu akan menolong kami untuk berespon benar terhadap segala situasi yang sedang kami hadapi. Kami makin menyadari Tuhan tidak ingin kami pasif, tapi Tuhan ingin kami aktif untuk kami bergerak meresponi pembentukan Tuhan, meresponi bentukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus berikan kami pengertian lebih dalam dari apa yang kami bisa pelajari pagi hari ini, melalui peristiwa-peristiwa yang akan kami hadapi di depan. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Nya boleh bersuara makin keras tentang kerendahan hati yang harus dibangun ini. Bantu kami Roh Kudus, untuk kami punya kelembutan hati untuk mempraktekannya sampai kerendahan hati menjadi gaya hidup buat kami. Kami mau belajar untuk berhenti berjuang, membuktikan bahwa diri kami ini layak. Tapi kami mau belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain, memberi pertolongan, menghadirkan damai, mengupayakan untuk supaya Tuhan boleh dihadirkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk Radio Sangkakala. Apapun Tuhan, gerak dari Radio Sangkakala ini biarlah semuanya sesuai tuntunan-Mu. Amen. Bergerak dengan pimpinan-Mu, ya, karena Radio Sangkakala ini milik Tuhan. Benar. Untuk kepentingan Tuhan. Benar. Dan semuanya ada di dalam pengaturan Tuhan. Amen. Yang sempurna, bahkan dalam pemeliharaan Tuhan. Amen. Yang sempurna. Kalau sampai hari ini masih dapat menyuarakan kebenaran, ya, Tuhan kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Kami, Radio Sangkakala mendapat kehormatan, amen, anugerah untuk menjadi alat Tuhan sampai hari ini. Kami persembahkan kembali Tuhan seluruh keberadaan kami, dan apapun yang kami kerjakan, kami mau kerjakan dengan segenap hati, karena kami melakukannya untuk Engkau dengan sukacita. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Bu Gusti Budiarjo pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati. Baik, kasih Tuhan, tuntas sudah kebersamaan kita di program Family Magazine edisi hari ini, Rabu 1 April 2020. Stay tune terus, yang kemana-mana. Debbie Devika masih menemani Anda di program Wawasan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.